Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan presentasi pertemuan ke-12 yaitu pemulihan layanan transformasi kegagalan jasa menjadi loyalitas strategis. Kualitas layanan merupakan perbandingan antara harapan pelanggan dan pengalaman pelanggan yang diterima. Karena jasa ini sifatnya intangible dan juga sulit dikontrol secara konsisten serta tidak dapat disimpan untuk jangka panjang, dan karena itu kegagalan ini justru sering terjadi. Oleh karena itu, service recovery di sini berperan penting untuk pemulihan layanan atau menjaga kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada 5 kesenjangan penyebab kegagalan layanan, di mana perusahaan tidak memahami harapan pelanggan, juga standar layanan yang kurang jelas, pelaksanaan layanan yang tidak sesuai, dan komunikasi promosi yang berlebihan, dan akhirnya muncul perbedaan antara harapan dengan kepuasan pelanggan, dengan kenyataan pelanggan. Kemudian ada dimensi self-qual, di mana ada 5 dimensi dalam kualitas layanan atau self-qual. Yang pertama ada reliability atau keandalan, kemudian ada responsiveness atau daya tanggap, dan ada assurance atau jaminan, kemudian ada empati atau kepedulian, dan yang terakhir ada tangibles atau bukti fisik, seperti penampilan fasilitas dan juga karyawan. Kemudian ada anatomi kegagalan layanan, di mana kegagalan layanan merupakan kondisi ketika layanan tidak memenuhi harapan pelanggan. Kegagalan ini dapat berupa masalah sistem, seperti keterlambatan layanan, masalah interaksi karyawan, seperti komunikasi buruk, dan kegagalan memenuhi permintaan khusus dari pelanggan. Selanjutnya itu strategi pemulihan layanan, di mana pemulihan layanan ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada kompensasi finansial seperti refund atau voucher. Yang kedua ada pendekatan psikologis seperti permintaan maaf dan juga empati. Dan yang terakhir ada perbaikan sistem agar masalah yang sama tidak terulang kembali. Kemudian ada teori keadilan, di mana dalam pemulihan layanan terdapat 3 bentuk keadilan. Yang pertama adalah keadilan distributif terkait hasil atau kompensasi. Kemudian ada keadilan prosedural terkait proses penanganan keluhan, dan keadilan interaksional terkait sikap sopan, jujur, dan empati kepada pelanggan. Selanjutnya ada service recovery paradox, di mana konsep ini menjelaskan bahwa pelanggan yang berhasil dipulihkan dengan baik bisa menjadi lebih loyal dibandingkan pelanggan yang tidak pernah mengalami masalah. Maka dari itu, hal ini tentunya efektif jika terjadi kegagalan dan tidak terlalu besar dan juga tidak terjadi berulang kali. Kemudian ada faktor yang memengaruhi pemulihan, di mana faktor yang memengaruhi keberhasilan pemulihan layanan ini semakin parah dan semakin sering kegagalan terjadi, maka pelanggan sulit dipuaskan. Kemudian sebaliknya, apabila ketulusan perusahaan dalam menangani masalah dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada implementasi pemulihan layanan, di mana implementasi pemulihan layanan ini membutuhkan komitmen pimpinan, deteksi masalah secara tepat, pemberdayaan karyawan lini depan, pelatihan empati, dan tindak lanjut kepada pelanggan. Dan kemudian ada peran teknologi seperti chatbot efektif untuk masalah teknis sederhana karena cepat dan juga efisien. Namun, untuk keluhan emosional atau serius, pelanggan tetap lebih nyaman dilayani langsung oleh manusia atau karyawan karena membutuhkan empati. Selanjutnya dalam konteks Indonesia, pelanggan sangat menghargai sikap ramah, empati, dan juga penjelasan yang jujur dari penyedia layanan. Karena itu, pendekatan budaya lokal penting dalam pemulihan layanan. Kemudian ada dampak strategis, di mana pemulihan layanan yang efektif dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, menciptakan promosi dari mulut ke mulut, serta memperluas reputasi perusahaan. Kemudian ada rekomendasi strategis, di mana perusahaan perlu lebih proaktif dalam mengantisipasi kegagalan layanan, meningkatkan kualitas SDM, dan memanfaatkan data keluhan pelanggan, serta menerapkan prinsip keadilan dalam setiap proses pemulihan. Maka dari itu kesimpulannya yaitu kegagalan layanan dapat menjadi peluang untuk membangun loyalitas pelanggan apabila ditangani secara tepat. Cukup sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.